Saya pasti tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara dari pagi sampai siang hari ini ada di tempat ini. Yang bisa jawab Bapak Ibu Saudara sendiri. Ya, kalau dulu seingat saya ada KKR, ada Tommy Manuel, ada seminar, ada Tommy Manuel, ada doa, ada Tommy Manuel. Bukan karena rajin, karena nganggur, karena hidup susah. Ya, dengar baik, kalau siang hari ini Bapak Ibu Saudara ada status seperti itu, dengar baik. Ya, kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, pasti waktunya Tuhan akan promosikan. Ya, berarti Bapak Ibu Saudara, kalau seperti saya dulu, kita sudah di tempat yang tepat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, pasti juga ada yang sudah diberkati Tuhan karena rindu lebih lagi untuk mengenal, ya, untuk menjadi berkat bagi kawan-kawan sehingga hadir di tempat ini. Ya, bukan berarti dulu statusnya hari ini statusnya seperti saya semua, tidak seperti itu. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kalau seperti itu, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sudah datang ke tempat yang tepat. Ya, begitu. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tommy Immanuel, istri 1, anak 3, pria semuanya, gantengnya seperti saya begini. Ya, gagah-gagah, tinggi-tinggi. Yang pertama 25, yang kedua, yang 25 puji Tuhan sudah S2 di Singapura. Yang nomor 2 S1 di Cina. Yang nomor 3 saat ini masih sekolah, begitu. Ya, bersyukur kepada Tuhan, kami satu keluarga juga melayani Tuhan. Ya, gitu. Pernah ada suatu, mungkin Bapak Ibu Saudara kalau pernah datang ke Landmark, zaman dulu di Landmark, ya, itu ada tempat doa di lantai 22. Di sana banyak sekali acara. Ada Bapak Ibu Saudara yang pernah ke sana? Ya, Ibu, ya. Nah, saat itu mohon maaf, saat itu saya datang ke toilet, ada satu bapak-bapak juga datang ke toilet. Sudah gitu dia singgung saya, "Pak, Bapak bisnis apa, Pak?" Saya diam, saya tidak berani ngomong. "Bapak bisnis apa?" Saya juga tidak berani ngomong. Sampai ketiga kalinya dia bentak saya langsung bilang, "Saya bisnis pembangkit listrik." "Kenapa?" "Malu, Pak," saya bilang begitu. Kenapa? Karena zaman tahun 2002-2003 yang bisnis pembangkit listrik itu umumnya adalah konglomerat, dan konglomerat pun jarang. Ya, umumnya adalah negara, ya, misalnya Jepang atau Eropa, ya, itu umumnya adalah perusahaan-perusahaan BUMN negara besar, begitu, ya. Nah, model kayak begini, waktu saya mengaku begitu itu sangat memalukan sekali, begitu, ya. Lantas Bapak itu, kenapa? Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ya, amin, Pak, begitu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tahun 2004 kawan saya karena capek melihat saya, ya. Jadi di Landmark itu ada menara doa dari malam ke pagi itu Jumat ke Sabtu. Saya di sana 6 tahun Bapak Ibu Saudara. Ya. Dari malam ke pagi, 1 minggu minimum 2 malam. Minimum 1 malam lah, 1 minggu. Itu. Bayangin doa dari jam 10 sampai jam 6 pagi. Rajin bukan, karena susah. Karena hidup susah, utang banyak, ya, ngurusin proyek yang gak masuk akal itu, yang membuat akhirnya ya udahlah saya berlutut, ya. Nah, lantas kawan saya karena dia capek melihat saya kalau berlutut nangis saja begitu, akhirnya ya udahlah dibawalah ke Full Gospel, ya. Kalau kawan-kawan di Full Gospel bisa ngomong saya begitu, ya. Nah, pas sampai sana pasti kan biasa kita memperkenalkan diri kan. "Bapak bisnisnya apa, Pak?" Saya langsung jawab, "Bisnisnya pembangkit listrik." Orang langsung lihat dari kepala sampai kaki. Cocoknya buka toko roti kali ya. Kalau bicara pembangkit listrik itu kan aneh, karena di grup saya itu adalah orang-orang perbankan, mereka adalah banker, ya, orang-orang kaya. Dia langsung lihat begini, langsung penuh dengan curiga. Ya, gara-gara itu akhirnya ya udah. Kapan saya boleh bersaksi di FGB? 4 tahun kemudian. Padahal firman Tuhan saya tidak banyak ngerti lah, tapi paling tidak Tuhan sudah pakai saya berbicara kemana-mana. Hanya bersaksi saja 4 tahun di FGB. Kenapa? Karena nggak masuk akal. Ini bakal contimpong, ini bakal tidurin kita. Ini masa bisa pembangkit listrik model kayak begini begitu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan
kita ini adalah anak Tuhan, sehingga kita tidak boleh menghina orang, tidak boleh melihat pastornya seperti ini begitu. Ya, Pak Gunadi pastornya seperti ini, tapi beliau ini kan orang hebat, begitu. Ya, apakah badannya harus agak besar baru dianggap itu adalah bos, begitu ya? Nah, begitu. Ya, saya mau katakan roda itu berputar. Ya, saya ini anak jalanan, Bapak Ibu Saudara. 6 tahun saya tinggal di jalan. Ya, nah, jadi banyak hal yang saya bisa sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara. Kiranya dalam perjalanan sharing ini dan Bapak Ibu Saudara juga dikuatkan. Ya, bahwa kita ini anak Tuhan, harusnya kita dahsyat wajar-wajar saja. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita jadi pemimpin di satu perusahaan besar, itu mah biasa-biasa saja harusnya, mah. Kita berhasil di dalam pekerjaan kita, juga biasa-biasa saja. Tapi kalau kita terus tidak berhasil, terus gagal, terus apa, itu kita perlu introspeksi diri. Kenapa kita anak Tuhan seperti itu? Anak Tommy Manuel aja saya tidak mau dia hidup susah, ya. Anak saya tidak mau, sehingga saya kasih mereka sekolah yang terbaik. Nah, Papa S2 setengah, Mak. SD, SMP, SMA nggak lulus. Kalian minimum harus S2. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada suatu waktu ada meeting Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu kalau di situ ada orang asing. Saya datang dengan gagah. Ya, itu ada belasan orang begitu. Saya sendirian datang. Pas baru mau mulai, mereka pakai bahasa Inggris. Saya bilang, mohon maaf, saya nggak ngerti bahasa Inggris. Dia lihat saya mata sipit. Kalau begitu kita pakai bahasa Mandarin aja. Saya juga nggak ngerti bahasa Mandarin. Akhirnya meeting itu nggak nyampe 5 menit, bubar. Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ya saya sebagai dirutnya. Ya, perusahaan itu saya yang bangun begitu. Tidak masuk akal. Ya, saya juga setuju. Kalau saya sadar itu, saya nggak mau bangun perusahaan itu. Tapi justru melalui itulah hari ini, ya, melalui sharing saya banyak orang bisa diberkati. Dalam arti kata, Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita mau terus berjuang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya ada 2 perusahaan, Bapak Ibu Saudara. Ya, oke, saya cerita sedikit kesaksian saya. Tahun 2002 lahir satu undang-undang bagus. Undang-undang itu siapapun boleh membangun pembangkit listrik dan menjual kepada siapapun. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita di rumah, kita boleh pakai 2 meteran. Yang satu meteran PLN, yang satu meteran Tommy Manuel, itu boleh Bapak Ibu Saudara. Tapi undang-undang itu lahirnya hanya 1 tahun lebih. Tahun 2003 undang-undang itu dibatalkan. Ya, nah undang-undang itu lahir 3 perusahaan. Yang 2 milik PLN, yang 1 itu milik saya. Sampai saat ini begitu. Tahun 2009 nomor 30 2009 lahir lagi satu undang-undang yang baru. Jadi 2002 sudah dibatalin, lahir undang-undang baru, lahir lagi saya punya satu perusahaan. Dibangun tanpa modal. Memang saya nggak punya modal, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Oke, kita mengalir aja Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan tadi pada saat bicara tentang apa? Bicara tentang iman. Iman itu harus berjalan dengan intelektualnya, harus ada juga. Bapak Ibu Saudara nggak bisa hanya dengan iman-iman tok. Kalau iman-iman tok nanti Bapak Ibu Saudara jadi ngerok. Kalau bicara tentang doa, Bapak Ibu Saudara, saya 6 tahun di menara doa. Belajar firman Tuhan itu berlutut Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih firman Tuhan, saya baca. Tuhan kasih pengertian. Jadi kalau saya sharing firman, modalnya begini Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan, saya nggak sekolah teologi, saya nggak ini dan nggak itu. Saya mau bicara apa Tuhan? Tuhan kasih 1-2 ayat. Udah saya mengalirnya, saya bicara. Hari ini saya sudah sebagai pembicara di atas 10.000 pendeta di seluruh Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Tanpa utusan gereja, tidak diutus oleh gereja, hanya jemaat biasa saja. Kok bisa? Karena beliau. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kok bisa? Hanya karena Tuhan Yesus. Hari ini tidak sekolah, nggak punya duit, menjadi dirut di perusahaan pembangkit listrik. Kok bisa? Balik lagi karena beliau. Tapi kan nggak mendadak Bapak Ibu Saudara. Semuanya kan harus ada proses belajar. Ya, nggak ada cerita yang mendadak Bapak Ibu Saudara. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, 2 bulan kemarin saya diundang untuk menjadi dirut di suatu perusahaan besar. Ya, itu juga pasti ada suatu proses Bapak Ibu Saudara.
Ya, tiba-tiba saya harus lihat nolnya itu ya triliun, uang triliun begitu, saya juga nggak ngerti. Kamu nggak usah ngerti, di bawah kamu banyak orang pintar. Saya hanya butuh direction kamu aja. Oke, lantas waktu kamu kerja bebas begitu. Ya, 1 bulan boleh pakai 4 kali helikopter. Pak, jangan Pak, mahal Pak. Enggak, kita punya sendiri begitu. Bapak Ibu Saudara, kok bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara? Balik lagi cerita tentang Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara takut akan Tuhan, maaf, Bapak Ibu Saudara kalau rajin ke gereja, rajin melayani, lantas biasa-biasa saja, ayo kita mau koreksi diri. Kita mau upgrade kita sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oke, saya bacakan beberapa ayat dulu Bapak Ibu Saudara ya. Diambil dari Mazmur 128. Ya, prianya lebih kurang seimbang. Ya, mungkin prianya lebih kurang sekitar 60%. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara ya. Saya bacakan Mazmur 128. Berkat atas rumah tangga, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Dulu zaman BB, BlackBerry Bapak Ibu Saudara, saya punya headline itu adalah takut akan Tuhan awal pengetahuan. Berarti Bapak Ibu Saudara kalau mau pintar, ya, Bapak Ibu Saudara kuncinya apa? Adalah takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau jalan keluar, saat ini nggak ada jalan keluar, kuncinya apa? Adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tidak sederhana loh Bapak Ibu Saudara. Ya, nah satu yang Bapak Ibu Saudara boleh nyontek saya. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara ya, satu Bapak Ibu Saudara saya bisa jadi teladan untuk Bapak Ibu Saudara. Apa? Saya tidak pernah janji telat. Itu adalah teladan Bapak Ibu Saudara. Janji sama siapa aja saya nggak pernah telat Bapak Ibu Saudara. Tidak bicara janji sama orang kaya, tidak. Pokoknya janji sama siapa saja saya tidak pernah telat. Ya, orang takut akan Tuhan itu tidak mengabaikan janji. Ya, orang takut akan Tuhan itu pasti tinggalkan dosa. Ya, orang takut akan Tuhan itu pasti rajin. Ya, orang takut akan Tuhan pasti melayani dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara karena saya menghargai pengorbanan Tuhan Yesus atas saya. Saya menghormati saya menghargai setiap berkat-berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada saya. Itu yang membuat saya pelayanan kemana-mana all out Bapak Ibu Saudara. Kemana saja Tuhan mengutus saya hanya minta alamat saja. Saya selalu bicara dengan pendeta-pendeta. Kalau di Jakarta ada yang mengundang, kamu harus hati-hati. Kenapa? Misalnya, kamu hanya tahu namanya Gatot Subroto itu adalah GBI Gatot Subroto. Jalannya Jalan Gatot Subroto. Ya, sehingga kalau ada telepon, Pak bisa nggak melayani? Di mana? Di Gatot Subroto GBI begitu. Ya, oh iya bisa. Kenapa begitu cepat bilang bisa? Karena umumnya PK-nya besar. Lah kalau Gatot Subrotonya Bekasi gimana? Bapak Ibu Saudara saya nggak pernah nilai Bapak Ibu Saudara. Manapun mengundang saya hanya ngecek waktu saja. Dan cukup kasih alamat. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Beli tiket pesawat sendiri, nginep bayar hotel sendiri, datang sendiri, makan sendiri Bapak Ibu Saudara. Memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jadi maafkan saya Bapak Ibu Saudara kalau ada pendeta mana tiketnya ya, jangan lupa business class ya, hotelnya bintang 5 ya, maafkan saya juga gak ada apa-apanya. Saya bicara di pendeta-pendeta Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa? Loh, hidup kita ini bukan milik kita lagi, amin Bapak Ibu Saudara. Kita ini adalah kacungnya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau hari ini saya dipromosikan secara bisnis, karena ada yang saya kerjakan untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada yang saya memberi yang terbaik kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Samarinda terakhir tahun 2008-an saya melayani lebih di satu MD-nya GPD sekitar 8 bulan pendeta. Itu Bapak Ibu Saudara, itu enggak takut akan Tuhan. Ya, dia kan nggak bicara tentang Bapak Ibu Saudara, please ya, sekolah tinggi itu penting sekali ya. Karena saya minta kepada anak-anak saya karena harus sekolah tinggi begitu. Ya. Saya punya papa, istrinya 2 Bapak Ibu Saudara ya. Itulah mengakibatkan kami akhirnya saya harus tinggal di jalan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya kalau bilang sama mama saya, Mak,
Jangan contoh seperti papa. Kalau asik nyalain papa, bukan. Maksudnya itu contoh istri dua, begitu. Ya, ujungnya kan kita jadi sengsara, begitu. Ya, nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ikut tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kalau lagi berdoa, kira-kira Tuhan menuntut apa? Ya, Bapak Ibu Saudara saya mau katakan ya, Roh Kudus itu diam di dalam pribadi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau dia diam di dalam kita, Bapak Ibu Saudara, ada apapun Bapak Ibu Saudara bisa cakap-cakap, minta petunjuk sama Tuhan. Langkah apa yang harus saya jalankan? Bapak Ibu Saudara bisa sharing, begitu. Ya, saya terus terang Bapak Ibu Saudara, saya menikmati sekali. Jadi kalau Bapak Saudara, kalau ketemu saya di pesawat, kalau saya lagi senyum, Bapak Ibu Saudara jangan bilang saya gila ya. Saya lagi Tuhan ingatkan saya sehingga saya tersenyum. Tuhan kau dahsyat Tuhan. Gimana saya nggak kaget-kaget dan kagum kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kemarin waktu saya mau di-hire jadi presiden direktur, Pak, saya tuh nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti komputer, gampang. Dia panggil satu cewek cantik. Ini lulusan Taiwan, ngerti Inggris, ngerti Mandarin, dia akan temenin kamu. Oh enggak Pak, enggak, saya bilang. Lantas bagaimana? Saya punya anak S2, ya, oke, Inggris sudah pasti mengerti lah, ya. Oh jadi pakai dia? Iya pakai dia. Ya udah pakai dia. Jadi anak saya itu asisten presiden direktur, ya, begitu Bapak Ibu Saudara. Gimana saya nggak terkagum-kagum dan arti kata begini? Saya punya ilmu, saya bisa bagi kepada anak saya, dan anak saya belajar ilmu dikasih gaji besar, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saya ingat-ingat, wah Tuhan dahsyat juga ya. Padahal saya nggak terpikirkan kalau ilmu saya itu saya bagi khusus untuk anak saya aja. Enggak, saya nggak terpikirkan begitu. Tapi sadar nggak sadar Bapak Ibu Saudara, setiap kemana dia kan barengan dengan saya. Please, Bapak-Bapak, kira-kira bangga nggak kalau kita kerja bareng? Misalnya saya punya ruangan khusus Bapak Ibu Saudara ya. Udah itu kami berdua, kemana-mana kami berdua Bapak Ibu Saudara. Ya, kemarin delegasi Jepang, Bapak Ibu Saudara ada 8 dari delegasi Jepang. Saya juga duduk di depan karena saya presiden direktur Bapak Ibu Saudara. Anak saya, asisten saya duduk di belakang begitu. Saya bilang, nak, kamu tahu nggak kenapa Bapak bisa duduk di depan? Sekolah kagak, bahasa Inggris nggak ngerti, komputer kagak ngerti juga. Kenapa Bapak bisa duduk di depan? Karena Papa ada nilai, karena Papa ada bobot. Bobot itulah yang membuat Papa boleh duduk di depan. Lepas dari Papa nggak ngerti bahasa Inggris. Minggu depan saya datangi, saya berharap mereka nggak usah naik helikopter, karena saya juga nggak pernah takut, begitu kan? Ternyata mereka mau naik helikopter. Ya udah, minggu depan saya akan, karena saya perlu waktu cepat, begitu ada tamu dari Taiwan, begitu. Bapak Ibu Saudara, saya gimana nggak tersenyum ya? Sendirian, kalau saya ingat, ada Tuhan kau baik sekali ya. Tuhan terima kasih punya istri tambah hari tambah cantik Tuhan. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Ngerti? Ya, nanti firman-Nya juga akan bicara tentang itu Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa istri kita tambah cantik Bapak Ibu Saudara? Karena dia tenang, punya suami yang takut akan Tuhan. Amin ibu-ibu. Ya, coba kalau suaminya kacau balau terus, ya, dia paling gimana mau cara doanya ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya akan ngajarin Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin kalau suaminya kacau balau, Tuhan adalah Tuhan, biarlah tabrakan mati aja, Tuhan bawa ganti punya calon baru. Mungkin Bapak Ibu, tapi jangan doa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau suami yang takut akan Tuhan, waktu dia berangkat pun Bapak Ibu-ibu juga suka cita, ya. Aku utus engkau, jadilah kau terima berkat besar dalam perjalanan perlindungan Tuhan apa segala. Ya, jadi saya bilang istri saya tambah cantik Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oke, lantas apa lagi dia bilang? Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Berarti apa Bapak Ibu Saudara? Pria, para imam harus rajin. Sudah takut akan Tuhan juga harus rajin Bapak Ibu Saudara. Ya, menuruti tuntunan langkahnya dia itu bicara tentang hikmat Tuhan. Ya, kita juga perlu pakai hikmat. 6-7 bulan yang lalu saya minta sebagai pembicara di Papua. Papua itu saya nggak ngerti apa Bapak Ibu Saudara. Ya, sudah begitu saya lihat di internet, wah ternyata ini sekolah sudah 150 tahun, sekolah Cina terbesar, ya di sini ya, Papua begitu. Ya saya sekolah kagak, saya mau ngomong apa kira-kira ya? Saya masuk kamar, terus terang Bapak Ibu, hanya sekian detik aja langsung saya nangis Bapak Ibu Saudara. Siapalah si Tommy Immanuel?
yang hidup di jalanan, tinggal di jalan, sekolah kagak, Tuhan mempromosikan untuk berdiri, berbicara kemana-mana begitu. Saya hanya nangis saja, Tuhan kasih saya satu poin. Iman harus berjalan dengan intelektual. Tidak bisa hanya iman saja. Dalam arti kata rohani, Bapak Ibu Saudara. Saya selalu bilang sama kawan-kawan saya di doa, kalian doa itu bagus sekali. Yang tidak bagus, kamu terus doa. Itu yang tidak bagus. Maksudnya di tempat terus gitu loh. Ya kan? Kawan-kawan saya, mereka tuh saya kenal mereka muda sampai sekarang masih doa. Maksudnya di tempat. Gitu loh. Namanya doa itu terima urapan Tuhan, ya, tinggikan dia, terima urapan Tuhan, turun ke lapangan, Bapak Ibu Saudara, mempraktekkan kuasa Tuhan itu. Kalau lu hanya perintah malaikat, Tuhan bilang, ngapain gua suruh lu ke dunia? Kalau perintah malaikat, gua ada di surga aja. Bapak Ibu Saudara, saya setuju tadi pada saat ngomong dengan keras, ya, begitu Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita nggak terjebak dalam pengertian yang salah begitu. Ya, saya kan nggak tiba-tiba, ya, diangkat jadi dirut di perusahaan triliun begitu. Nggak tiba-tiba, bahkan ada track recordnya, ya. Secara keluarga, Bapak Ibu Saudara, perusahaan besar itu umumnya tuh dia ngecek keluarga dulu. Dulu perusahaan Korea beli perusahaan saya, Bapak Ibu Saudara. Ini sedikit cerita Bapak Ibu Saudara, ya. Saya bilang Tuhan itu dahsyat, ya. Jadi saya bangun perusahaan dengan pemerintah, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak punya uang, atau saya hanya sebagai ranger aja, ya. Dalam perjalanan nggak bisa jalan. Akhirnya pemerintah, ya udah dan kamu 90, saya 10 saja. Nggak bisa jalan juga. Ya udah semuanya saya kasih kamu dah, ya. Supaya nanti kalau kamu proyek nggak jalan, kamu yang salah begitu. Bapak Ibu Saudara, 2008 perusahaan Korea beli perusahaan saya. Ya, apa yang terjadi? Setelah dia beli, seluruh visi misinya semuanya dia beresin semuanya. Pas mau jalan, Bapak Ibu Saudara, perusahaan itu bangkrut. Nah, waktu perusahaan itu bangkrut, Bapak Ibu Saudara, perusahaan itu akhirnya 90%-nya dia kasih kepada saya. Akhirnya saya 100% lagi, Bapak Ibu Saudara. Tapi saat 100% asetnya udah 30 miliar lebih, Bapak Ibu Saudara. Pak Tommy, kami tidak bisa jalan lanjutin, ini 20.000 ya, untuk yuk punya cari investor lagi begitu. Saya ketawa Bapak Ibu Saudara. Saya kalau lihat cara-cara Tuhan bekerja, saya kaget-kaget Bapak Ibu Saudara. Sungguh saya kaget-kaget. Dari nol nggak punya apa-apa. Kartu nama pun kantornya sudah nggak bisa dibayar, nggak punya duit, ya. Tapi model kayak begitu justru Tuhan kirim Korea untuk beli. Waktu dia beli, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Jakarta banjir besar, ya. Sudah begitu kami lagi susah sekali. Saya pakai jalan kaki, udah gitu sewa ojek, punya uang hanya saat itu 38.000 rupiah, Bapak Ibu Saudara, ya. Nggak punya apa-apa, udah, Pak tolong antar saya ke Gatot Subroto, 20.000. Bapak nggak salah, nggak banjir aja tuh 50.000, ini 20.000 banjir. Maaf, saya nggak punya uang, saya hanya punya uang segini, nanti pulangnya harus pakai Metro Mini. Bapak Ibu Saudara tahu, Pak Yohanes itu kantornya BIP, sampingnya Pak Yohanes Koco, sampingnya itu kantornya Kepco PLN Korea. Ya udah diantar pakai motor, pakai ojek, nyampe di Gatot Subroto. Pas saya turun, hak sepatu saya copot satu, Bapak Ibu Saudara. Jadi pas, ya agak kagok kan, copot satu begitu. Saya ke samping security, saya copot satu lagi. Akhirnya jalannya itu. Dalam perjalanan itu, Tuhan, ini dahsyat sekali Tuhan, ya. Mau tanda tangan proyek 2 triliun, kondisinya duit kagak punya, hak sepatu copot lagi begitu, ya. Setelah selesai, saya turun, saya naik Metro Mini sambil nangis, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, kau dahsyat. Bapak Ibu Saudara, ada kalanya saya sharing kepada kawan-kawan saya, para pengusaha di pengusaha Kristen terutama. Sebenarnya banyak potensi anak-anak Tuhan yang kalian diamin dia berjuang sendiri. Padahal kalian sanggup, tapi kalian lihat nggak cocok. Ini bocah ini. Kalian lebih suka ditipu orang dengan pakai keren-keren begini. Sebenarnya bukan saya ingin pakai keren, ya kan, saya menghargai Bapak Ibu Saudara, ya, sehingga saya pakai jas seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi banyak sekali potensi-potensi anak Tuhan yang kita biar dia berjuang sendiri. Saya bilang sama kawan-kawan, Indonesia punya opportunity bisnis, pembangkit listrik itu sampai hari ini ke 100 tahun akan datang itu masih banyak.
Dan banyak orang nggak ngerti bisnis yang seperti saya jalankan. Kenapa hari ini saya dipakai orang? Karena mereka ngadepin PLN udah capek. Nah jelas, kontrak sudah ada, kondisi-kondisi sesuatu membuat akhirnya proyeknya di hold dulu. Dan itu nggak jelas. Begitu. Saya bilang sama Eropa, saya bilang sama Jepang, sama Korea, sama Amerika kemarin. Saya bilang dia mau ngapain? Harganya dipatok begini juga akan bisa masuk. Mungkin mulai mata mereka melek. Kemarin saya sign sama Amerika di Ritz-Carlton. Saya tanda tangan, saya sengaja bawa istri sama anak-anak saya. Saya bawa mereka. Kamu lihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Jadi dia menyaksikan tanda tangan proyek Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya bilang sama Amerika, you nggak bakal bisa jalan. You harus pakai dengan cara saya. Dan akhirnya mereka setuju. Begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, hikmat Tuhan, promosi Tuhan, ya. Jadi saya mau katakan kembali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menuntut langkah-langkah kita, ya. Dan jangan lupa harus belajar Bapak Ibu Saudara, ya. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya juga belajar dalam arti kata tidak harus di sekolah. Ada kesempatan di sekolah, ya silakan, begitu, ya. Saya belajar Bapak Ibu Saudara 6 tahun. Saya bicara di STT, sekolah-sekolah teologi, ya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bisa seperti itu? Kembali lagi, pengurapan Tuhan, ya, dan kita mau totalitas kepada Tuhan. Ini hidupku Tuhan, jadikan aku menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, jadi baik di dalam segi rohani Tuhan pakai, baik juga dalam segi marketplace Tuhan juga pakai untuk kemudian bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah atas dia bilang apa? Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau takut akan Tuhan, ikut tuntunan Beliau, maka Tuhan bilang apa? Berbahagialah. Bapak Ibu Saudara, berbahagia juga bicara tentang duit. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada orang bahagia atas, mau nggak pilih bahagia, tapi duitnya kagak ada gitu. Ada mau yang pilih begitu Bapak Ibu Saudara? Bahagia juga diikutsertakan dengan duit Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, maaf Bapak Ibu Saudara ya. Kemarin saya melayani di Tulungagung, saya bicara tentang uang, begitu. Ya, saya bilang kalau pendeta, pokoknya Tuhan tolong, sabar aja Tuhan tolong. Lantas istri bilang Tuhan tolong sih Tuhan tolong. Sekarang uang sekolah udah berapa bulan nggak bayar. Ya, udah gitu tempat beras bunyinya teng. Bapak Ibu Saudara, dulu kalau kami isi beras kan di kaleng roti itu ya. Begitu, jadi ada beras atau ada beras coba ketok aja. Kalau duk begitu berarti berasnya masih ada. Kalau jeber begitu berasnya sudah kosong Bapak Ibu Saudara. You bilang Tuhan dahsyat, Tuhan baik, Tuhan punya mujizat. Tapi hari ini itu kaleng beras terus bunyinya jeber doang, begitu. Ya, jadi nggak bisa Bapak. Bahagia juga bicara tentang uang. Uang datang dari mana? Firman Tuhan mengatakan apa? Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Berarti setiap kita harus rajin kerja. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa hanya doa-doa saja. Doa harus, tapi nggak bisa hanya doa saja. Kita rajin kerja, minta hikmat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, lantas dia bilang apa? Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Bapak Ibu Saudara, istri ini kenapa begitu penting? Ya, saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, para imam, para pria, kalau hari ini engkau belum berhasil, coba cek hubungan kau dengan istri. Kira-kira dia doain kamu enggak? Dalam arti kata doa ini sih doain, begitu. Tapi mungkin doainnya asalan misalnya. Kenapa? Karena kamu tidak membuat dia bahagia. Hidup susah itu sesuatu yang biasa saja. Tapi kalau udah susah, nggak mau berjuang, asalan, itu yang membuat istri jadi capek begitu. Ya, jadi para imam dengan baik, kalau hari ini you masih belum berhasil, cek hubungan istri. Begitu. Ya, mungkin kalau perlu nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, kami di rumah ada mesbah keluarga kalau malam hari Bapak Ibu Saudara, itu sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau saya salah, saya sampaikan kepada istri sama anak-anak saya. Nggak ada cerita itu, dalam waktu menit saya sudah WA mereka. Misalnya kalau kami pisah gitu ya, saya kerja, dalam waktu menit saya WA mereka. Maafkan papa ya, tadi papa salah begini ya, tolong ya maafin. Selesai. Jadi nggak ada masalah yang tertunda-tunda begitu Bapak Ibu Saudara.
Kemarin saya melayani di satu keluarga. Yang saya kaget begini. Jadi tuan rumahnya dia langsung bersaksi. Dia bersaksinya bahwa kejadian kemarin yang laki-laki di Sunter itu, ada lihat WA-nya? Hah? Yang mereka narkoba dan klien seks itu salah satunya anaknya. Dan dia bersaksi dengan bangga. Saya bilang, ini apa-apaan ini? Begitu. Sudah sekian hari nggak dilihat lagi anaknya. Dia bilang, dia doanya begini, saya serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan aja ngatur. Gue bilang, kalau Tuhan yang atur, gue ditangkap polisi bisa bertahun-tahun nggak dikeluarin, gue bilang. Kenapa? Karena itu memang dendanya bahaya itu. Kan begitu kan? Dari 20 sekian orang tinggal 3. Berarti apa? Mungkin harusnya kan pas kejadian itu cepat-cepat orang tua datang. Pak polisi, maafkan anak saya ya, saya salah, kurang jaga dia sehingga dia begitu. Ya kan? Boleh nggak minta keringanan atau apa? Kami akan berjuang supaya anak kami tidak seperti itu lagi. Nak, maafin papa mama ya nak ya. Papa mama kurang memperhatikan kamu sehingga kamu terjadi begitu. Kita yang salah, akuin kesalahan kita. Ini enggak. Saya bilang, ini orang tua apa dalam pengertian rohani yang menyerahkan kepada Tuhan aja begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara harus hati-hati, jangan sampai kita asal menyerahkan kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan begitu. Ya, padahal itu adalah tanggung jawab kita begitu. Bapak Ibu Saudara, ini kebetulan keluarganya keluarga yes begitu. Tahu yes pria sejati. Itu pengajaran baik. Saya mau katakan itu pengajaran baik. Tapi paling utama adalah Tuhan bilang, dekat kepada Tuhan. Mari mendekat kepadaku, baru lawan tuh iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan mendekat kepada Tuhan asing bersaksi. Bapak Ibu Saudara nggak bisa begitu. Karena iblis itu dia akan menyerang kita habis-habisan. Bapak Ibu Saudara, iblis itu nggak pernah main dengan kita. Kita aja sama asing, asalan. Kawan-kawan kami di doa juga seperti itu. Ya, saya bilang nggak bisa. Kalian kalau mau jadi pendoa, jadilah pendoa yang benar. Ya, kenapa? Ya sih suami saya begini, jadi saya datang aja berdoa. Pas datang doa, kawan-kawan jaringan bilang kamu jadi pendoa. Dia datang ke doa itu bukan karena dia berdoa, dia datang karena dia hindarin keluarga yang kacau. Banyak sekali terjadi seperti itu. Kan zaman-zaman itu kan ada doa 24 jam gitu kan. Bapak Ibu Saudara, aneh-aneh itu wanita-wanita, mohon maaf Bapak Ibu Saudara ya, yang ribut sama keluarga lah. Ada mereka bukan ingin menjadi pendoa. Ya, mereka karena mungkin suntuk ya begitu. Nah itu harus dilayani, bukan dia menjadi pendoa sapaan gitu. Saya punya pengalaman lama Bapak Ibu Saudara. Ya, nah puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lantas dia apa? Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Anak saya yang pertama, ya umur 17 tahun. Dia punya syair, dia ada ciptakan beberapa lagu Bapak Ibu Saudara. Saya sebagai orang tua, saya bangga. Umur 17 tahun, ada isi hati komunikasi dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, dia otodidak keyboard, dia ada ciptakan beberapa lagu rohani Bapak Ibu Saudara. Yang nomor 2, jago main gitar bass. Kami semuanya, anak yang paling kecil main bass, main apa? Main drum. Jadi kalau kami ibadah begitu Bapak Ibu Saudara, mereka semua yang melayani. Ya, saya sebagai pembawa firman. Istri saya masak dan doa Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau lagi libur kami satu mobil keluar kota, kami melayani Bapak Ibu Saudara. Ya, saya bersyukur, saya bahagia sekali Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ya karena saya dikasih titipan oleh Tuhan untuk apa? Proteksi istri saya, proteksi anak-anak saya, jaga mereka baik-baik. Ya, itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa, maaf Bapak Ibu Saudara. Mungkin pelayan Tuhan, nggak bisa kita melayani kemana-mana, udah gitu istri kita kacau balau, anak kita kacau balau, nggak bisa seperti itu. Baik juga para pengusaha, pokoknya buat cari duit, bagian keluarga lu yang punya tanggung jawab, nggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Memang ini harus paralel, kita harus berjalan dengan baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, nah saya mau coba singgung tentang pelayanan Bapak Ibu Saudara ya. Saya mau coba singgung tentang pelayanan di Markus 10. Coba Bapak Ibu Saudara lihat ya. Ini pelayanan dan bisnis Bapak Ibu Saudara. Markus 10 ayat 28 sampai 30. Ya. Biar Bapak Ibu Saudara siang hari ini Bapak Ibu Saudara tangkap baik-baik ya.
Karena di sini pasti banyak pengusaha, banyak pekerja ya. Pegawai atau banyak pelayan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Banyak pembisnis? Bisnis enggak, pegawai enggak? Oh, ada dua aja, begitu ya. Oke, Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik ya. Ini sangat memberkati sekali untuk kita orang marketplace, baik juga sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Perikopnya itu adalah upah mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya harap kita semua pelayan Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, Tuhan bilang ada upahnya ya. Ada upahnya kalau kita melayani Tuhan ya. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Bahasa umumnya aja, Bapak Ibu Saudara ya. Nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah. Saya mau kasih ilustrasinya beginilah. Petrus dengan kawan-kawan datang kepada Yesus. Yesus, gua udah meninggalkan segala sesuatu, gua ikut Engkau, gua dapat apa? Nah, ini bahasa pasarnya seperti ini ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ini juga kita sering dengar. Ada kalanya orang datang kepada kita, aduh gimana nih Pak Pendeta, gue udah ninggalin semuanya, gue ikut Yesus, gue melayani dengan full timer, kenapa hidup gue jadi susah? Begitu. Nah ini Petrus bersama kawan-kawan, dia lagi protes kepada Yesus. Jadi kalau kita protes kepada Yesus, Petrus dengan kawan-kawan sudah terlebih dahulu protes kepada Yesus. Kenapa dia protes? Karena dia salah paham. Kenapa kita protes? Karena kita juga salah paham, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ya, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang karena aku dan karena Injil. Dengar baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau melayani Tuhan, Yesus mengatakan, engkau kalau melayani Tuhan harus demi aku dan demi Injil. Bukan demi ini Bapak Ibu Saudara, maaf. Kalau takut sama organisasi, takut sama pendeta, takut sama siapa, bukan karena itu. Yesus bilang harus demi aku, demi Yesus. Kenapa demi Yesus Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus sudah menyelamatkan kita. Lantas hidup kita bukan milik kita lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau kita melayani, memang itu adalah tugas kita untuk melayani. Kewajiban kita, tanggung jawab kita untuk melayani. Demi Injil, berita keselamatan ini harus kita sampaikan Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus mengatakan kalau engkau mau melayani, mau diberkati dalam pelayanan, dua poin ini harus dipegang baik. Amin. Tapi hari-hari ini kan kita lagi ribut nih. WL-nya dibayar mahal. Kenapa WL di situ bayarnya dikit? Kenapa pekerja di situ bayarnya mahal? Ini baru bicara para pekerja nih, belum para nilai-nilai para pendeta nih Bapak Ibu Saudara. Ya. Lantas ada pendeta nilainya sekian kalau khotbah Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan ini apa-apaan gitu loh. Ya, firman Tuhan nggak ngajarin itu Bapak Ibu Saudara. Gitu loh. Kenapa saya all out sekali dalam melayani Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Karena saya tahu firman Tuhan mengatakan kalau aku melayani harus demi Yesus dan demi Injil. Bukan demi lain-lainnya, bukan Bapak Ibu Saudara. Pak Toma ngomong mah enak, kalau nggak demi itu lantas gue gimana? Bensin aja harus ngisi, ya kan? Mobil aja harus ngisi bensin. Ya lu coba aja pakai air, mana tahu bisa, ya kan? Lantas ada satu ibu-ibu pendeta, dia bilang begini, ini pegang untuk beli bedak aja nggak cukup. Gue bilang pakai istri saya kayak seperti istriku aja lah, pakai tepung juga bisa tuh. Apa urusannya pelayanan dengan PK Bapak Ibu Saudara? Amin Bapak Ibu Saudara. Wah kalau begini nggak sedap nih ya. Saya bilang kami merasa nggak sedap. Kalau saya happy sekali Bapak Ibu Saudara. Setiap pelayanan boro-boro dapat duit, keluar duit Bapak Ibu Saudara. Minimum 5 juta, 10 juta sekali pelayanan Bapak Ibu Saudara. Bukan dapat duit. Saya bilang sama istri saya bilang kita balik ke organisasi kita aja lah, ya kan. Lumayan kan 1 minggu, ya kan. Hitung-hitung 1 bulan lacak dia sih bisa terima tuh, kan gitu. Istri bilang enggak, saya yang ngomong mainnya sama dia. Bapak Ibu Saudara kalau harap pelayanan hanya dengan uang, maafkan saya Bapak Ibu Saudara. Besok Tuhan akan bilang, ya kan, lu kan sudah dimuliakan di dunia, lu mau ngapain lagi di surga? Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Sehingga siang hari ini saya mau katakan kepada kawan-kawan saya semuanya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau belum pelayanan harus pelayanan. Pelayanan bukan berarti meninggalkan pekerjaan Tuhan, pekerjaan marketplace, tidak selalu seperti itu Bapak Ibu Saudara.
harus ngambil pelayanan. Kalau kita nggak melayani Tuhan, mau melayani siapa, Bapak Ibu Saudara? Ya. Nah, lantas apa yang terjadi dalam begini ya? Aku berkata, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Apa? Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali, ya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mengharapkan berkat 100 kali lipat dari Tuhan, melayani demi Yesus dan demi Injil, bukan demi apa-apa. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya ini direkam, saya nggak mau ngomong nih. Kaget-kaget berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Serius Bapak Ibu Saudara, ayo mata sipit bukan orang bodoh, please ya. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Mata sipit ini ngerti duit Bapak Ibu Saudara. Kalau pelayanan PK-nya banyak, lo juga paham, juga nggak ngerti gitu loh, ya kan? Tapi yang pasti ya Bapak Ibu Saudara, berkat secara jasmani Tuhan kasih, saya kaget-kaget Bapak Ibu Saudara. Gak ada artinya saya bilang. Itu yang saya sharingkan kepada pendeta-pendeta, baik juga dalam musda. Ya, kemarin saya sebagai pembicara di sinode Bapak Ibu Saudara. 7 pembicara, 6 doktor, yang satunya S2,5. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan promosikan juga saya untuk berbicara di dalam satu sinode besar Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melayani dengan sungguh, yang promosi beliau, termasuk duitnya juga Bapak Ibu Saudara. Keluarga saya pada kaget, si Tommy lu kerja apa sih? Tanya lagi doa, tanya lagi tidur, tapi anak lu sekolahnya di luar negeri, ya kan? Loh, cara-cara Tuhan memberkati saya Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, semuanya dari bisnis ya. Ya, saya punya perusahaan, saya bangun. Setelah saya bangun, saya kan memang nggak punya duit gitu kan. Pak Gunadi kenal dong, Trakindo Utama kenal. Ya, oke, itu perusahaan Amerika. Dia beli perusahaan saya Bapak Ibu Saudara. Due diligence-nya nggak main-main Bapak Ibu Saudara. Baik keluarga, baik pribadi, itu di due diligence habis Bapak Ibu Saudara. Mereka beli perusahaan saya. Sudah gitu. Oke, ada di Pacific Place, saya nggak mau sebut namanya, pasti Bapak Ibu Saudara tahu semuanya. Itu juga perusahaan beli perusahaan saya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara Tuhan untuk memberkati? Dan itu nggak masuk akal. Dan kalau orang tahu perusahaan beli, dia udah masuk kaget. Kagetnya apa? Gak gampang perusahaan ini beli perusahaan orang itu gak gampang. Dan itu perusahaan saya Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saya punya kantor banyak, semuanya saya nggak usah bayar gaji, nggak usah bayar sewa. Ya, ada yang di Kiamajak, ada yang di Trakindo, ya, ada yang Pacific Place, ada yang di Sudirman, ada yang di, ya, ada di Bekasi Bapak Ibu Saudara. Sekretaris. Saya bilang, Tuhan kok bisa begini ya? Upah mengikut Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara, ya. Bapak Ibu Saudara yang menggayani Tuhan, yang kerja buat Tuhan itu ada upahnya. Yesus bilang saat ini 100 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, pertama, kenapa dia bilang rumah Bapak Ibu Saudara ya? Pertama dia bilang rumah. Bapak Ibu Saudara nggak usah angkat tangan kalau yang nggak punya rumah. Saya punya pengalaman nggak punya rumah. Saya hidup susah umur 20 sekian tahun, saya masih tinggal, kamar saya itu di bawah genteng Bapak Ibu Saudara. Ya, rumahnya ukuran mungkin 5 kali 4 gitu, kami tinggal satu keluarga besar. Jadi saya tinggalnya di genteng Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau lagi panas saya buka gentengnya, hawa AC-nya masuk. Kalau lagi hujan saya tutup gentengnya Bapak Ibu Saudara. Dan itu nggak bisa berdiri, hanya bisa jongkok begini aja. Ya, saya jadi tukang foto macam-macam Bapak Ibu Saudara. Begitu. Ya. Tapi kayak itu nggak punya rumah, kontrak. Jadi waktu Tuhan menggenapi firman ini Bapak Ibu Saudara, kita dikasih uang dari Korea, ya Korea beli perusahaan saya, begitu. Sudah gitu saya mau beli rumah, Tuhan bilang begini, ini di menara doa, ini di menara doa. Kalau engkau mau beli rumah, engkau nggak punya uang untuk pelayanan. Mungkin kita bilang, wah ini suara setan ini, masa mau beli rumah aja pakai pegang 3 perusahaan Bapak Ibu Saudara. Ya, dan itu besok saya akan meeting sama Korea Bapak Ibu Saudara. Oke, besok saya akan meeting sama, oke Bapak Ibu, mungkin ya, saya nggak bisa dengan jelas Bapak Ibu Saudara. Besok pagi saya ada meeting, nanti besok sore saya ada meeting Bapak Ibu Saudara. Ya, dan itu nggak masuk akal begitu.
Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita memang Tuhan yang masuk akal. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara percaya dengan Tuhan Yesus lantas pakai akal-akal Bapak Ibu Saudara, ya Bapak Ibu Saudara nggak akan dapat apa-apa. Oke, lanjut Bapak Ibu Saudara. Landa, berarti apa? Pekerjaan kita, bisnis kita, ya pelayanan kita, Tuhan janji saat ini engkau akan terima 100 kali lipat. Dengan catatan, engkau melayani Tuhan harus demi Yesus dan demi Injil. Amin. Tapi hari-hari ini pendeta kan udah gak takut sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pendeta takut sama apa? Takut nggak boleh khotbah. Nah itu, ya begitu. Kalau nggak boleh khotbah itu kiamat, Bapak Ibu Saudara. Alias apa? Nggak dapat duit. Ya. Jadi saya katakan tidak seperti itu. Kalau dia melayani dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin Tuhan tinggal diam. Dia pasti juga akan memberkati kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Ada kalanya dalam kita melayani dengan sungguh-sungguh Tuhan menguji kita. Amin. Tuhan menguji kita, Bapak Ibu Saudara. Saya itu datang ke menara doa dengan satu tujuan, Tuhan pulihkan saya punya keuangan. Bukan rohani, Bapak Ibu Saudara. Ini jujur aja Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan sok rohani juga gitu loh. Enggak, aku mau jadi hamba Tuhan, datang menara doa. Saya mau jujur-jujur aja Bapak Ibu Saudara. Saya datang cari Tuhan itu supaya ekonomi saya Tuhan pulihkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? 6 tahun, selesai 6 tahun, Tuhan utus saya berbicara kepada hamba Tuhan. Kapan Tuhan pulihkan ekonomi saya? Plus 7 tahun Bapak Ibu Saudara. 13 tahun baru Tuhan pulihkan ekonomi saya. Sehingga hari ini kalau Bapak Ibu Saudara sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, hidup benar, Tuhan belum jawab doa, ada berkat besar yang Tuhan mau kasih. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau Tuhan belum jawab, Bapak Ibu Saudara introspeksi diri. Apa nih kira-kira? Oh iya ya, saya tadi ditegur Bapak Ibu Saudara. Saya bilang di dalam, saya ada melayani di Surabaya 3 bulan sekali saya ke sana, Bapak Ibu Saudara, sekitar 60 sekian pendeta. Ketuanya doktor teologi, wakilnya doktor teologi juga Bapak Ibu Saudara. Ya, saya bilang sama kawan-kawan saya para hamba Tuhan, bisa enggak kalau jam yang sama kamu harus pilih. Yang satu melayani kamu pulang dapat PK, dalam arti kata bensin kamu jadi terisi. Yang satu lagi kamu pulang kamu harus dorong motor. Coba kamu pilih yang mana kamu mau ambil pilihan mana. Secara hikmat, mau pilih yang ada duit supaya gue bisa ngisi bensin. Tapi saya mau katakan, saya bilang, kalau you pilih yang kedua, you akan dahsyat. Gak ada artinya orang kasih 1 juta, 2 juta, 10 juta, gak ada artinya. Waktu pengurapan Tuhan detik aja, itu nilainya gak bisa dinilai. Dan saya punya pengalaman itu. Dan disitulah pengujiannya. Kira-kira kau melayani demi apa? Bapak Ibu Saudara, saya bukan punya uang sehingga saya bisa melayani tabur-taburan, bukan Bapak Ibu Saudara. Karena saya ingin hidup memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan itu Bapak Ibu Saudara, saya menikmati sekali urapan Tuhan. Perjalanan pelayanan kemana-mana, saya menikmati sekali urapan Tuhan. Pada suatu waktu, saya dari Jawa, saya tiba di Jawa, tiba di Cawang. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau sudah tibakan saya sampai di Jakarta. Tuhan bilang begini, maaf Bapak Ibu Saudara ya, ini bukan sorohan ini, bukan. Tuhan bilang begini, aku yang harus terima kasih. Loh, Tuhan enggak Tuhan, saya bilang aku yang terima kasih, aku ini hambamu. Enggak, dia bilang, kamu beda dengan pendeta-pendeta lain. Serius Bapak Ibu Saudara? Apa bedanya? Loh iya, pendeta lain sebelum khotbah aja sudah minta ditransferin Bapak Ibu Saudara. Halo? Tuhan bilang enggak, kamu beda. Saya nangis habis-habisan. Tuhan enggak. Aku ini hambamu Tuhan, aku wajib melakukan itu semuanya. Bapak Ibu Saudara, kami sekeluarga bukan orang yang punya uang. Jujur Bapak Ibu Saudara, waktu kami melayani juga bukan dalam posisi kami punya uang. Tidak Bapak Ibu Saudara. Ada kalanya gesek kartu kredit untuk tabur dalam ladang Tuhan. Dan kami kerjakan itu Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah minta-minta. Kawan-kawan saya, jadi pernah saya minta-minta, enggak ada. 1 rupiah pun belum pernah Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya punya pengalaman berjalan dengan Tuhan. Enak. Ya pasti nikmat begitu ya. Tapi firman Tuhan jelas, dia mengatakan begini ya. Sekalipun di
disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Haleluya. Jadi bagi kita yang sungguh-sungguh melayani Tuhan demi Yesus dan demi Injil, ada dua upah. Satu, upah di bumi, nggak punya rumah Tuhan kasih rumah, keluarga Tuhan akan pulihkan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Ya, usaha Bapak Ibu Saudara akan diberkati. Bapak Ibu Saudara jangan mikir, aduh Pak, gua kan hanya buka warung. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Nggak ada orang tiba-tiba jadi kaya, itu nggak ada Bapak Ibu Saudara. Pasti semuanya tuh mulai dari kecil. Tapi waktu Bapak Ibu Saudara ikut ambil bagian dalam ladangnya Tuhan, Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara perlu uang. Karena uangnya bukan untuk pribadi aja. Sehingga Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Supaya Bapak Ibu Saudara bisa memberkati yang lain. Satu kesaksian Bapak Ibu Saudara. Satu kesaksian. Saya melayani di satu rumah, ada satu encing-encing lah, ya. Dia bilang begini, Om, saya sudah berdoa 2-3 bulan supaya pendeta mau melayani anak saya. Dengar baik Bapak Ibu Saudara ya. Ibu-ibu berdoa 2-3 bulan agar pendeta mau melayani anaknya dia. Nih ibu-ibu nih harus paham nih, kira-kira gimana coba perasaan ibu? Berarti si mama punya kerinduan supaya anaknya dipulihkan. Benar ibu-ibu? Ya? Dia berdoa 2-3 bulan. Padahal di kota itu ada 300 gereja. Kalau satu gereja 2 hamba Tuhan aja, berarti ada 600 pendeta. 600 hamba Tuhan. Ibu ini harus bergumul agar ada pendeta mau melayani anaknya 2-3 bulan. Kesimpulan saya, ibu pasti orang miskin. Kenapa? Karena biasanya orang miskin banyak sekali orang harus mau melayani. Lantas ibu ini cerita, saya bilang, Bu, saya mau melayani ibu. Kapan? Sekarang. Habis ini saya mau melayani. Pak, anak saya itu Pak ya, nasi di rice cooker, dia makan, dia muntahin, dia makan, dia muntahin. Umurnya waktu saya kenal 31 tahun. Bayangin Bapak Ibu Saudara. Udah miskin, gila lagi. Narkoba, alkoholik dari umur 13 tahun. Ini anak udah rusak habis Bapak Ibu Saudara. Saya bilang saya mau melayani. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, masuklah masa sengsaranya saya dalam melayani. Namanya orang narkoba itu kalau dia butuh sesuatu, dia telepon sampai dapat. Dia bisa lagi bikin cerita yang indah-indah Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lagi meeting, dia telepon jam 2 bisa minta pulsa Bapak Ibu Saudara. Ya, pada suatu waktu saya tiba di kota itu, ya, lantas dia ingin bunuh orang tuanya. Saya datang begitu Bapak Ibu Saudara, dia pakai singlet, ambil parang babi, dia hajar ke meja. Semua orang takut saya. Saya juga takut, simpan dulu parangnya. Dia taruh di belakang dia peluk saya Bapak Ibu Saudara. Bau muntah, bau biur. Saya bilang, Tuhan, sengsara juga jadi hamba Tuhannya. Halo, sengsara jadi hamba Tuhan yang mau seperti itu, ya kan? Banyak sekali mau tolong jawab, nggak mau Bapak Ibu Saudara, milih-milih. Saya nasihatin dia, capek juga. Saya bilang, Tuhan, namanya dulu Jeffrey dulu. Ya, udahlah, ayo tinggal di hotel aja sama saya. Saya bawa ke hotel, dalam perjalanan dia bilang begini, Om, boleh nggak belikan 2 kaleng bir? Dia bilang begitu. Saya bilang, keren inian, hamba Tuhan melayani disuruh beli 2 kaleng bir, gitu kan? Ah, gue belajar juga ilmu Paulus kan, gitu kan? Ya udahlah, dia sengit, gue juga ikut sengit lah. Gue beli 2 kaleng, nanti gue bisa tidur, gitu kan? Begitu loh. Jam 7 dia tulis surat cinta, Pak, maafkan saya kemarin kejadian gini. Sekian tahun saya melayani dia, saya capek juga. John, kamu, Jeffrey, kamu saya sekolahin teologi aja ya. Dia nggak ngerti, saya juga nggak ngerti Bapak Ibu Saudara. Hanya saya punya rekan aja, begitu kan. Dia cerita sama om dia, semuanya dia cerita. Omnya bilang begini, cukup sudah, jangan ngomong bohong lagi. Dengan baik Bapak Ibu Saudara ya. Ini sudah hampir 20 tahun ngomong bohong. Kali ini ngomong benar. Keluarganya, acek-aceknya bilang sudah cukup, jangan ngomong bohong lagi. Justru itu jangan suka ngomong bohong Bapak Ibu Saudara. Pas ngomong benar pun tetap aja dibilang bohong. Ya kan? Kalau tahun iman dulu ya orang udah tahu ya dijanji pasti tepat begitu. Ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara, ini kasihan sekali. Keluarganya semuanya sudah gak mengakui. Tapi namanya mama adalah mama. Mamanya yang kenal saya. Begitu.
mamanya sama dia bikin pesta kecil, begitu, ya. Saya beli tiket pesawat, begitu, sudah begitu, ya udah. Kebetulan saya ada di Singapura kemarin itu, dan saya berjuang untuk dia berangkat. Dalam pesawat itu saya tanya dia, Jeff, kamu udah pernah naik pesawat belum? Belum. Kamu tahu nggak, saya jalan sama kamu itu saya rugi. Kawan kamu mah emang, bos narkoba lu keren juga ya. Lah kawan saya bilang apa? Kenapa Pak Tommy jadi bergaul sama orang jelek begitu? Saya terus nasihatin dia. Saya bilang, Jeffrey, hanya karena hamba Tuhan. Kamu tahu saya kan? Saya punya pergaulan gubernur, bupati, kepala daerah, itu pergaulan saya. Saya mau jalan sama kamu itu hanya karena hamba Tuhan. Kalau sebagai pemimpin, saya juga mau jalan sama kamu. Sampai di rumah, tidur semalam di rumah, saya bawa dia ke Purwokerto pakai mobil. Nasihatin dia terus. Tahu-taunya dia hanya bisa tidur tuh jam 5 subuh, Bapak Ibu Saudara. Udah gak normal, hidupnya udah gak normal begitu. Ya. 2 minggu kemudian saya dengar cerita, dia naik sepeda 10 km penginjilan. Saat itu saya nangis. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya kenal dia, saya gak kenal. Begitu. Ya. Tapi itulah pelayanan Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan pakai keren-keren, sebentar dibayar berapa kira-kira Pak Winadi ya? Bukan kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Itu pelayanan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara pelayanan dengan sungguh hati, beri yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya punya WA itu, anak istri saya ada WA-nya, Bapak Ibu Saudara lihat Pak. Saya percaya kalau mereka berdiri begini aja, Bapak Ibu Saudara udah lihat, gue juga pingin tuh punya keluarga seperti ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya ada 2 judul seminar, Bapak saya. Yang satu adalah uang, yang satu itu adalah keluarga. Begitu. Ya, kenapa? Karena ini penting sekali. Jangan kita sibuk-sibuk hebat, keluarga kacau. Saya selalu bilang di dalam seminar saya, ya. Karena kenapa? Banyak sekali pendeta kalau pelayanan berbulan-bulan begitu. Ya. Pada suatu waktu, waktunya Tuhan mulai manggil. Hamba Tuhan ini datang, ya ini ada, lantas yang ini datang. Kamu gimana pelayanan? Wah Tuhan, di benua ini saya ada gereja Tuhan, benua ini saya ada gereja. Kalau di planet Mars ada manusia, saya juga mau bangun gereja di situ juga Tuhan. Wah hebat juga kamu ya. Ngomong-ngomong istri kamu kemana? Nah inilah masalahnya Tuhan. Saya selalu keliling dunia melayani Tuhan. Istri kamu kemana? Saya titipin di tetangga. Nah, tahu gimana tuh cerita? Anak kamu kemana? Yang satu di Salemba, yang satu di Cipinang. Ini beneran Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan juga kita sombong merasa pelayanan sudah kemana-mana hebat. Ujungnya keluarga kita nggak ngurusin, nggak boleh begitu. Saya kalau pelayanan kemana? 2 hari saya balik lagi ke rumah. 2 hari saya balik lagi ke rumah. Paling susah pelayanan di Manado. Bisa berminggu-minggu. Kenapa Bapak Saudara? Mereka kumpulin kolektor untuk uang tiket kita pulang. Gue bilang gak usah, gue bayar sendiri. Gue bilang begitu. Jadi pelayanan jadi kacau balau begitu. Ya, saya banyak cerita tentang kesaksian Bapak Ibu Saudara. Ya, ini terbatas waktu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara itu indah sekali. Indah sekali Bapak Ibu Saudara. Oh, satu lagi. Ada orang Batak sini? Oh, Batak. Oke. Ini direkam jadi di Medan ada orang hebat. Ya, begitu. Tangan kanannya itu tukang bunuh orang. Anaknya punya cita-cita. Besok kalau saya besar, saya ingin bunuh orang tua saya. Anaknya. Nah, kebetulan ini kalau mereka pesta di restoran begitu, ada yang melayani main gitar sama main bass. Sekarang ini jadi hamba Tuhan. Nah, kenalah sama keluarga ini. Nah, si anaknya cari kepada hamba Tuhan ini. Kebetulan saya sekolahkan orang yang tidak mampu, khususnya di sekolah teologi, begitu. Dikenalin ke saya. Nah, jadi si anak ini cerita, saya tujuannya itu adalah ingin membunuh orang tua saya. Begitu. Karena ini kacau balau nih, keluarga kacau balau. Nah, jadi saya sekolahin dia, saya sponsorin dia. Sekarang karena nggak ada kerjaan, nggak bisa kerja apa, saya melayani mereka nggak bisa kerja. Dari 13 tahun bisa sampai umur 31 tahun bisa sampai bisa. Orang juga nggak percaya sama dia. Jadi saya tampung mereka di dalam suatu bisnis ikan. Kasih dia kerja, nggak ngerti kerja, setiap bulan rugi, caktiau, begitu. Mau berhenti, kagak berani, takutnya dia masuk lagi bergaul ke tempat yang rusak. Bapak Ibu Saudara,
Jadi kalau jadi hamba Tuhan bukan gampang Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak gampang-gampangan mah gampang, bukan anak gua ini emang urusan gua. Tapi waktu kita tahu bahwa dia itu adalah anak Tuhan, kita hati-hati sekali Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bikin wadah supaya mereka itu bisa ada kegiatan di situ, bisa ada kehidupan di situ Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saya bilang jadi hamba Tuhan nggak segampang yang kita bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ya, ya udah Bapak Ibu Saudara. Ya, saya nggak lanjutin lagi Bapak Ibu Saudara. Oke, kembali. Mazmur 28 ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita takut akan Tuhan Bapak Ibu Saudara, kenapa firman Tuhan selalu bicara tentang pria ya? Bukan berarti wanitanya tidak. Wanita itu dahsyat, dia adalah sebagai penolong, dia adalah sebagai sumber kesuksesan pria. Bapak Ibu Saudara bagaimana cerita? Saya misalnya mau mulai ini, atas istri saya ngomel-ngomel apa segala. Kira-kira urapan apa yang dapat Bapak Ibu Saudara? Nah mungkin itu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bersyukur saya kemana-mana istri saya, anak-anak saya dukung saya. Anak-anak saya, Pak, apa kabar Pak? Jangan lupa istirahat Pak ya. Halo para imam, happy nggak kalau anak kirim gini? Capek pun jadi semangat Bapak Ibu Saudara. Ya, istri kita kirim firman kasih kita, ngedoain kita Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang membuat kita dahsyat. Jadi saya mau katakan, kalau Tuhan bicara tentang pria bukan berarti wanitanya tidak berfungsi, bukan seperti itu. Tapi pria ini begitu dominan sekali dalam arti untuk kesuksesan satu keluarga Bapak Ibu Saudara. Kalau kami di Full Gospel, pria itu adalah lokomotif. Nah ini mau bawa keluarganya kemana nih gerbangnya ini, begitu ya. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara, waktu prianya takut akan Tuhan, menuruti jalan-jalannya Tuhan, rajin kerja, maka keluarga kita, istri dan anak-anak kita menjadi tenang. Dia gak usah mikirin uang sekolah, uang listrik, uang apa dia gak usah mikirin, sehingga dia tambah hari tambah berseri wajahnya. Ya, halo ibu-ibu, coba lihat ke kaca, kalau kamu hari ini tidak cantik, marahin suamimu. Iya, kalau suaminya maaf, otomatis istri tambah hari tambah capek. Itu loh, ya. Tapi nanti saya doa supaya ibu-ibu sabar. Ya, kita perlu sabar. Kenapa? Karena kalian ditetapkan sebagai penolong. Namanya penolong apa sih? Berarti apa? Ada orang yang perlu ditolong, suami yang perlu ditolong. Ya, dia punya kelemahan yang perlu ditolong. Nah, tapi suami sendiri harus berjuang untuk menjadi imam yang takut akan Tuhan. Ya, nah jadi mesbah keluarga, imam harus ada di situ. Ya. Saya Bapak Ibu Saudara, kalau anak saya dari umur 2-3 tahun saya sudah ngajarin doa. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini anak saya di mana saja, yang umur berapa saja, mau doa di mana saja, mereka ngerti Bapak Ibu Saudara. Karena sudah terlatih demikian rupa, begitu. Ya, nah kami ada mesbah keluarga, kami saling menasehati. Ada doa apa nggak yang mau dinaikkan? Udah sampaikan, kita doa bareng Bapak Ibu Saudara. Ya, nah sehingga dahsyat Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, nah ini waktunya sudah cukup karena habis ini saya harus pelayanan di Bundaran Hari Cipta di Grand Indonesia, begitu Bapak Saudara ya. Saya tidak mau telat sehingga saya harus cepat. Ya, Bapak Saudara, mari kita bangkit berdiri.